Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih boleh ada sampai di pagi hari ini. Semua hanya karena penyertaan-Mu Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Untuk itu kesempatan yang masih Tuhan berikan pagi hari ini, biarlah kami boleh pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau Bapa. Mari lawat ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya.
Biarlah kami pulang sebentar membawa sukacita, sorak-sorak kemenangan daripada Engkau. Mari lawat juga seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam persiapan perjalanan menuju tempat ini Bapa. Mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, boleh bergabung bersama kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Mari layakan setiap hati kami Tuhan, dan kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, bersorak demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Masih di dalam hadirat Tuhan, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian ini dengan dasar iman dan percaya. Kita datang pagi hari ini menghadap Tuhan, segala sumber kesembuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan, bahkan Dia Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan pagi hari ini. Haleluya. Oh Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku.
jawaban kehidupan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan bersama. Lambaikan tangan katakan shalom. Haleluya. Siap bersorak untuk Tuhan. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Mari samakan tepuk tangan kita pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungkan namanya, pujian dan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Saya rindu dua jempolnya untuk Tuhan, angkat tangan yuk. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya lagi. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungkan namanya, pujian yang bersangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Lagi dua jempol untuk Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik lagi. Tuhan baik, anugerahnya kekal lagi. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lagi sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan silakan duduk. Kita akan membawakan korban persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Ayo bantu bangkit berdiri. Di dalam Tuhan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, haleluya, di dalam Tuhan. Bersuka, bersorak bersama-sama. Di dalam Tuhan, katakan bersuka. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita lebih lagi. Tetap bangkit berdiri. Kalau kami boleh bersuka pagi hari ini, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Allah, mari kita semua mau katakan Tuhan Yesus baik. Bahkan ketika kami berdoa, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa mengubahkan tiangkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa mengubahkan tingkap langit. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Bapak Ibu Saudara, katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Tuhan telah menjaga, melindungi, melawat, dan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan yang kita sembah tetap sama. Untuk itu tetaplah berdoa. Karena ketika kita berdoa,
mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tiga bersama-sama katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa Sorgawi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan sepanjang minggu ini, memungkinkan kami kembali pada pagi hari ini untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jawaban-Mu, Pak. Khususnya di mana kami ya melalui kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, urapi telinga kami untuk mendengar, pikiran kami untuk menerima, hati kami Tuhan bagaikan tanah hati yang baik dan subur, siap ditaburi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mempersiapkan hidup kami untuk menerima lawatan-Mu melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu, kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Apa kabar? Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dan memungkinkan kita pada saat pagi hari ini bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga memungkinkan kita pada pagi hari ini bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga
mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Firman Allah berbicara mengenai tidak sabar menunggu waktunya Tuhan mengakibatkan dosa yang sangat besar. Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan mengakibatkan dosa yang sangat besar. Aku kasih dalam Kristus yang keberapa kali firman Allah mengenai perjalanan kehidupan umat pilihan Allah itu orang Israel. Saudara kasih, itu juga menggambarkan kehidupan perjalanan kekristenan kita, ya, dari dunia ini menuju sorga. Bagaimana kehidupan saudara? Telah beberapa kali saya sampaikan mengenai kehidupan orang Israel. Telah beberapa kali saya sampaikan mengenai kehidupan Musa, saudara kasih, yang dipanggil oleh Allah, dikhususkan untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini, yaitu menempati yang Tuhan sediakan, yaitu tanah Kanaan. Nah, kita lihat saudara dalam pembacaan firman Allah tadi, saudara, bangsa ini saudara pada waktu Musa ada di bukit, di gunung, yaitu Sinai, selama 40 hari. Saudara kasih, minggu yang lalu telah saya sampaikan kepada saudara, ya, 40 hari dia ada di bukit atau di gunung Sinai. Dikatakan roti tidak dimakan dan air tidak diminum. Rupanya bangsa ini pada waktu ada di bawah gunung Sinai ini menunggu Musa, kok enggak turun-turun. Kok lama banget? Ada apa Musa? Dengan apa? Dengan Musa ada apa dengan Musa di bukit sana? Jangan-jangan Musa sudah mati di sana. Saudara, itulah pikiran bangsa ini pada waktu dia ada di bawah gunung menunggu Musa. Musa di bukit sedang mendapatkan pewahyuan dari Allah, mendapatkan suara Allah, mendapat firman Allah, mendapatkan perintah, ketetapan dan hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada umat ini. Untuk mengatur kehidupan bangsa ini, untuk menuntun bangsa ini menikmati janji Tuhan. Tetapi saudara-saudara lihat tadi, ya, ayat sebelumnya bangsa ini tidak sabar. Tidak sabar. Mengapa bangsa ini tidak sabar? Dalam pembacaan tadi saudara, bangsa ini dikatakan rusak kelakuannya, tingkah lakunya. Kalau bahasa kasar apa saudara? Rusak itu bejat, legrek, bogrek, riak saudara. Yang kedua apa saudara? Mereka telah menyimpang dari jalan, sesat jalannya. Tidak sabar kenapa? Karena tegar tengkuk, keras hati. Inilah bangsa ini. Aku kasih dalam Yesus, makanya kita lihat, apakah hidup kami ada seperti ini? Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, bangsa ini harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu. Saudara, dikatakan 40 hari. Rupanya sebelum 40 hari bangsa ini sudah gelisah. Kalau Musa mati, siapa nanti yang meneruskan? Bagaimana nanti nasibnya? Saudara, karena kurang berserah dan kurang percaya akan janji Tuhan. Menunggu adalah suatu yaitu pekerjaan yang sangat membosankan.
menjenuhkan, menunggu. Saudara pernah berjanjian dengan siapapun, janjian, apalagi kalau saudara masih pacaran, janjian ketemu. Saudara, sudah janji ketemu, sudah menunggu, kurang 5 menit, pas jam 9 gak ketemu, gak datang, gelisah saudara, ditunggu gak datang, begitu datang saudara apa? Sambutan saudara? Marah. Ya kan? Saudara kasih jemaat di sini luar biasa. Tuhan menunggu jam 9, tapi setengah 9 ada sudah datang tadi. Jam 9 kurang 10 bawah tadi sudah hampir penuh. Saudara tepat waktu. Berarti kalau saudara menunggu seseorang dan tepat waktu atau sebelum jamnya sudah datang, saudara akan senang, sukacita. Demikian pula saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan menyenangkan saudara. Ini pelajaran bagi hidup kita. Bagaimana kehidupan kita, saudara kasih. Pada waktu kita menunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu, saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara, waktu kita ingin secepatnya. Karena sekarang ini namanya yaitu zaman instan. Ingin cepat dan ingin cepat. Tapi Tuhan punya waktu sendiri. Saudara. Menanti berarti menunggu, berharap, mengharapkan sesuatu. Saudara. Ya. Dan mengharapkan sesuatu, menunggu sesuatu, menanti sesuatu perlu modal yang namanya sabar. Jemaat sini ada namanya sabar? Sabar. Saya lihat di masyarakat sini ada orang sabar tapi tersinggungan, marah-marah saudara. Sudah tahu ya orang Kali Putih. Orang itu marah-marah, suka tersinggung, ngamuk. Namanya sabar. Tapi hatinya tidak sabar. Meskipun saudara tidak punya nama sabar, tapi saya yakin saudara semua sabar. Sabar saya itu menunggu firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Sabar adalah modal untuk menunggu waktunya Tuhan, janjinya Tuhan. Kapan janji Tuhan dikenapi? Menunggu, saudara. Ya, saudaraku kasih, menunggu. Ya, menunggu apa? Dengan sabar. Yang pertama, yaitu arti sabar itu apa? Telaten, ramah, terlalu pemurah. Itu sabar. Apakah ada dalam hidup kita seperti itu? Ada istilah yang telaten pasti panen. Amin saudara. Orang senang yaitu melihat orang yang ramah. Apakah saudara senang yaitu orang suka ngamuk, suka marah-marah? Dekat saja saudara takut, ya kan? Tapi orang yang ramah, banyak orang yang senang. Terlalu pemurah. Saudara. Selanjutnya yang kedua, saudaraku kasih, yaitu tahan menghadapi cobaan. Tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah. Tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah semangat atau patah hati, saudara. Ada istilah patah tumbuh kembali. Patah tumbuh kembali. Patah 1, tumbuh 1000. Nah, saudaraku kasih, itulah arti dikatakan sabar. Selanjutnya yang ketiga, sabar bersikap tenang. Pikirannya, perasaan menghadapi semua tenang. Pikirannya, perasaannya, saudara, tidak keburu nafsu. Ya, itu adalah arti sabar tadi yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudaraku kasih, ya, tidak yaitu mudah emosional, bukan emosi. Semua punya emosi. Emosi itu ada dalam hidup kita. Emosional itu marah yang meledak-ledak. Semua manusia punya emosi. Yang tidak baik itu emosional.
yang berlebih-lebihan, mudah tersinggung. Saudara, mudah tersinggung. Itu. Selanjutnya yang kelima, saudaraku kasih, yaitu sabar itu adalah sabar menderita bersama orang-orang di sekitar kita untuk menunggu waktu yang sangat lama. Bangsa ini tadi tidak sabar, menunggu selama 40 hari tidak sabar. Jadi sabar di sini adalah yaitu sabar menderita, tahan, menderita bersama-sama bangsa yang lain, teman-teman yang lain, kelompok yang lain untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah ini yang terakhir ini saudara. Sampai kapan? Ya, orang Israel tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Sehingga bangsa ini ambil tindakan jalan pintas. Ambil tindakan yang salah besar. Dan dosa yang sangat besar. Saudara, dan membuat Tuhan tadi apa? Murka, Allah kecewa, marah. Tuhan bisa marah saudara. Tuhan bisa murka. Tuhan bisa kecewa karena dia seorang pribadi seperti kita. Punya perasaan. Bagaimana cara Tuhan dengan tangan yang kuat bangsa ini sudah dikeluarkan, dibebaskan dari yaitu perbudakan dan dituntun, dibawa untuk janji Tuhan, mendapat janji Tuhan ke tanah Kanaan. Tapi bagaimana ini? Balasannya bagaimana? Balasannya kepada Tuhan bagaimana saudara? Dukung kasih dalam Yesus Kristus, dosa besar apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ada dua. Yang pertama melanggar perjanjian pertama. Perjanjian pertama apa saudaraku kasih? Yaitu di mana membawa umat ini hanya menyembah kepada Allah yang satu. Menyembah Allah yang satu, ini perjanjian dilanggar oleh bangsa ini. Allah yang satu, Allah yang mana? Ulangan pasal 6 ayat 14. Hai orang Israel, ketahuilah bahwa Allahmu itu Allah yang esa. Esa itu satu, tunggal. Kalau percaya kepada Allah yang tunggal, menyembah Allah yang tunggal, beribadah kepada Allah yang tunggal, bukan beribadah kepada yang lainnya. Saudara, ternyata bangsa ini ya dia tidak lagi percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ini perjanjian yang pertama dilanggar. Batallah perjanjian itu, tapi Allah tidak pernah membatalkan. Yang membatalkan adalah bangsa itu. Akibatnya bagi orang, saudara, yang menyembah selain Allah Esa, selain Allah pencipta langit dan bumi, selain Allah Tuhan Yesus Kristus, apa akibatnya? Siapa yang disembah, saudara? Dalam ayat tadi adalah mereka membuat patung lembu emas berupa sapi. Dari emas itu disembah. Menyembah emas. Saudara. Ya. Jadi bukan menyembah Allah. Ini yang pertama yang dilanggar. Bangsa ini. Ini yang membuat Tuhan murka. Hanya menyembah kepada Allah. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah dicobai, dibawa ke suatu tempat yang tinggi, di gunung yang tinggi oleh iblis, ditunjukkan kepada sisi dunia, keindahan dunia, dikatakan itu menjadi milikku. Jika engkau menyembah sebentar saja, akan kuberikan semua kepadamu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Saudara lihat, firman itu Yesus. Pada mulai ada firman bersama dengan Allah, semua segala satu oleh karena firman, dan firman itu adalah Yesus. Loh, Yesus yang membuat loh, kok jika mau ditawarkan, iblis menawarkan kepada Yesus. Jawab Yesus apa? Bukan, oh iblis itu aku yang buat, tidak saudara. Untuk melawan iblis itu saudara tidak usah pakai argumentasi, cukup pakai firman. Yesus katakan ada tertulis.
Bukan katakanlah saudara ya. Ada tertulis bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan dan menyembah kepada Allah saja. Iblis tahu itu, tahu firman. Iblis tahu firman, lebih tahu iblis daripada saudara. Makanya dengan firman sehingga iblis itu pergi. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Hanya beribadah dan menyembah kepada Allah yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen yang menyembah kepada Allah. Kalau orang Kristen masih punya benda-benda di rumah, yaitu disembah, dipercaya, menyembah itu mengagumi. Mengagumi. Itu sama dengan menyembah. Ada suatu benda-benda yang disimpan, dianggap ada yaitu khasiat, di dalamnya ada kuasa. Itu berarti orang Kristen itu menyembah selain Allah, menyembah ilah. Saudara, yang kedua, singkat saja. Apa yang dilanggar? Hukum yang pertama dan kedua sudah tak uraikan tadi. Apa hukum pertama dan kedua dari 10 hukum Taurat itu? Siapa yang hafal tolong berdiri. 2 hukum, ada 10, 2 saja. Hukum pertama dan kedua. Tidak ada? Ayo kita sama-sama ucap. 1, 2, 3. Jangan ada ilah lain kecuali Allah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam hati kita, dalam pikiran kita hanya ada Tuhan Yesus Kristus. Hukum yang kedua, jangan membuat patung berupa apapun saja di bumi, di bawah, di atas untuk disembah. Dia melanggar hukum ini, saudara. Aku kasih, barang siapa yang melanggar hukum ini Tuhan, aku akan yaitu menghukum mereka. Kalau kita pernah saya sampaikan kepada saudara, yaitu menghukum mereka keturunan pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Tuhan akan memberikan hukuman keturunan mereka. Makanya saudara kasih, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau nenek moyang kita, buyut kakek buyut kita melakukan seperti itu saudara. Ya saudara kasih, kalau saudara yaitu tidak benar-benar mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya Yesus hanya Yesus saudara, itu akan turun-temurun dosa itu, hukuman itu, kutuk itu. Tapi saudara begitu percaya Yesus dan tidak melakukan lagi, tidak menyimpan benda-benda selain menyimpan Yesus dalam hidup saudara, saudara luput dari kutuk itu. Dan luar biasa bagi mereka yang melakukan mentaati dengan setia akan janji Tuhan, Tuhan akan memberkati beribu-ribu keturunan. Amin saudara. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Melanggar perjanjian Tuhan. Yang kedua melanggar hukum Tuhan, saudara. Ya, membuat patung. Dan firman Tuhan yaitu 2 hal yang dilanggar ini. Tuhan katakan ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Keji. Perbuatan yang keji dan perbuatan yang najis. Di hadapan. Maka Tuhan murka. Alasan Tuhan murka karena umat Tuhan hidupnya dalam kekejian, dalam kenajisan. Sudah baca Ulangan pasal 27 ayat 25. 29 ayat 17. Imamat pasal 19:31. Untuk membuat patung disembah. Saudara, dikatakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan itu najis di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara kasih. Ya. Contoh dalam firman Tuhan. Bagi mereka yang membuat patung untuk disembah. Saudara kasih awalnya tokoh Alkitab ini begitu luar biasa taat dan setia pegang akan janji Tuhan. Saudara, orang tua tokoh ini pesan, jika engkau sungguh-sungguh tetap melakukan firman Tuhan, percaya kepada Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub, dan engkau tetap menurut sebagaimana aku telah menurut firman Tuhan, maka kerajaan ini akan tetap terus turun-temurun. Tuhan akan melindungi dan memberkati. Awalnya dia pegang. Tapi saudara kasih,
karena kekayaan. Karena dia terkenal dengan hikmatnya. Sehingga raja-raja datang kepada raja ini untuk menyaksikannya. Dan datang membawa hadiah berupa emas, berupa putri raja diberikan kepada raja ini. Siapakah raja ini, saudara? Siapakah tokoh Alkitab ini? Salomo. Istrinya berapa? 700. Bundeknya 300.000, saudara. Kemarin saya baca, ya saya tidak sengaja lihat baca. Di Kalimantan ada seorang punya istri 120 di Kalimantan. Nah, saudara kasih. Nah, istri-istri yang tidak mengenal Tuhan ini mempengaruhi Salomo, membawa Salomo untuk menyembah berhala. Loh kok ya nurut, saudara? Istilah kayak kebo dikelui sama istri-istrinya, dibawa untuk menyembah berhala. Halo bapak-bapak, karena saking cintanya kepada istrinya nurut, meskipun kau nyemplung sumur ya gelem nyemplung sumur, ya mau bapak-bapak. Nah aku ya mau, saudara, nasi pecel masih enak, kok nyemplung sumur kan mati nanti. Ya, saudara. Baik istri-istri demikian pula. Saudaraku kasih, mari kita belajar berpegang kepada firman Allah. Dan akibat Salomo ini, akhir hidupnya dia ikut, yaitu istrinya yang menyembah berhala. Akhirnya jadi murtad. Apa murtad itu? Membuang iman. Murtad itu artinya membuang iman. Imannya dibuang. Iman kepada Yesus berarti membuang Yesus, membuang Sang Pencipta. Dia mengambil berhala dalam hidupnya. Sekali lagi, murtad artinya membuang iman. Ini Salomo yang awalnya luar biasa, dia jadi jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Sudah baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 5, ayat 7, pasal 9 ayat yang ke-11. Dia melakukan suatu yang keji, melakukan suatu yang menajiskan, saudara. Dia kata menajiskan dan menjijikkan. Ya. Menimbulkan murka Tuhan. Akibatnya apa? Apakah Salomo dihukum? Tidak. Allah itu luar biasa. Allah tidak menghukum Salomo karena apa? Perjanjian Allah dengan Daud. Loh, saudara, masih ada kesempatan Salomo untuk bertobat. Karena Allah telah mengikat perjanjian dengan Daud, maka saudara kasih Salomo tidak dihukum. Tapi setelah Salomo meninggal, baru apa terjadi? Terjadi perpecahan, kerajaan pecah. Tidak terjadi turun-temurun. Pertama terjadi suatu perpecahan. Yang kedua terjadi permusuhan. Yang ketiga terjadi peperangan, turun-temurun perang. Perang saudara. Antar apa? Antar kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Israel kerajaan ibu kotanya Samaria, Yehuda kerajaan Yehuda. Ini padahal ini dikatakan perjanjian yang pertama itu, yang pertama akan menjadikan semua ini 12 suku menjadi satu utuh, satu keluarga Allah. Tapi ternyata satu keluarga ini pecah. Perang, permusuhan terus menerus. Keturunannya. Tadi saya katakan apa? Dosa nenek moyang turun-temurun. Saudara kasih dalam Yesus Kristus ini terjadi permusuhan, perpecahan. Saudara, sehingga peperangan. Saudara, kalau ada peperangan apa? Tidak ada ketenangan, ketentraman dalam hidup. Karena apa? Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya ambil contoh orang-orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Tadi saya sebut nenek moyang orang Kristen adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, dia telah mendapat janji Tuhan menjadi suatu bangsa yang besar. Dia menunggu menjadi bangsa yang besar. Dikatakan yaitu dari keturunanmu, keturunan Abraham dan Sarah.
keturunan itu menjadi bangsa yang pertama, menjadi ahli waris. Dan menjadi bangsa yang besar. Seperti bintang-bintang di langit. Dia menunggu berapa tahun dia menunggu saudara? 25 tahun dia menunggu. Abraham dengan sabar, dikatakan meskipun tidak ada harapan tetap berharap. Tidak ada yaitu iman, tetap beriman kepada Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Saudara, yang sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Dikatakan Abraham sudah usur usia 100 tahun dan Sarah sudah yaitu saudara kasih tertutup rahimnya. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Belajarlah sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, saudara Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan. Akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Saudara, berapa tahun Yusuf menunggu? 13 tahun. Pada waktu menunggu beberapa hal akan membatalkan yaitu janji Tuhan ini. Pertama dia dibenci, diseksa, difitnah, dipenjara. Dilupakan oleh orang sekitarnya, tidak dianggap. Tapi Yusuf tetap taat dan setia. Menjaga dan memegang yaitu visi itu, penglihatan ini. Janji Tuhan ini saudara. Tidak ada lepaskan. Tetap menjaga kekudusan. Dan akhirnya 13 tahun baru dia mendapatkan janji Tuhan itu digenapi. Dia menjadi penguasa yang besar. Saudara kasih selanjutnya. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia harus menunggu 4 hari. Tapi Maria dan Marta dia katakan kalau engkau Tuhan 4 hari yang lalu datang, adikku tidak akan mati. Tuhan Yesus bukan 4 hari yang lalu, bukan bulan yang lalu, bukan tahun yang lalu. Tuhan Yesus sama hari ini, besok dan selama-lamanya. Saudara, Yesus katakan percayalah, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati akan hidup. Ya Tuhan, aku percaya nanti bangkit pada akhir zaman. Loh saudara, tidak percaya. Saudara, seolah-olah dia putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Mengapa kok tidak 40 hari yang lalu kok baru datang sudah dikubur? Kadang-kadang demikian Bu, saudara. Ya. Tidak sabar menunggu cuma 4 hari. Tadi dikatakan 13 tahun. Pertama 25 tahun sabar. 13 tahun sabar. Saudara sekarang 4 hari. Tidak sabar. Ada istilah sabar tidak sabar masukku. Menunggu waktunya Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara kasih. Saat ini mungkin saudara bergumul hari-hari ini menghadapi kesulitan, kesukaran. Bergumul masalah saudara. Ada kesulitan, ada beban, ada tantangan. Mungkin dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam usaha saudara. Kenapa saya usaha kok seperti ini saja? Kok sepi-sepi saja? Kenapa saya hidup saya seperti ini, keuangan saya seperti ini, ekonomi seperti ini? Janji Tuhan mana? Ada waktunya saudara, Tuhan akan menyatakan kuasa yang besar. Usia sudah lanjut kok enggak teko-teko ini jodoh ini yo. Teman hidup kok enggak teko-teko saudara. Kok lama sekali. Jadi nanti saya jadi apa? Jadi Joko Lapuk. Perawan lapuk, tahu lapuk saudara? Tuwek. Akhirnya apa? Cari jalan pintas. Berdoa enggak dijawab. Dukun yang berjalan. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu, saudara. Usahanya kok sepi, dia pergi kepada orang pintar. Keuangannya kok seperti ini, dia pergi. Ingin tuyul, ingin jin, saudara. Dikatakan orang-orang yang seperti ini adalah kekejian. Datang pergi ke dukun, saudara. Yang anehnya saudara, dukun itu bisa golekno jodoh, bisa juga misahno. Ya kan? Ya enggak? Kalau Tuhan saudara kasih, dia mempersatukan, enggak akan bisa memisahkan.
Amin saudara. Mempersejahterakan dalam hidup. Saudara, mari kita tetap tunggu waktunya Tuhan. Pergumulan hari-hari ini. Kapan yo ini? Corona ini kok gak lungo-lungo. Corona itu panganan apa sih? Ada yang bilang gitu. Corona ini, saudara sedang menunggu. Bangsa ini menunggu, sudah menunggu. Saudara. Sehingga usaha saudara bisa normal kembali. Sekolah bisa normal kembali. Semua menunggu sampai kapan waktunya? Waktunya Tuhan. Saudaraku kasih firman Tuhan begini. Kalau jawaban Tuhan apa? Saudaraku, kalau bangsa itu sudah berbuat salah, tadi dikatakan yaitu rusak kelakuannya, menyimpang, sesat jalannya, tegar tengkuk. Dan dia sadar pada waktu mendapat hukuman, dia bertobat. Nah di situ Tuhan pulihkan. Amin saudara. Rupanya nunggu saudara kasih orang-orang Kristen bertobat, gereja Tuhan bertobat, bangsa negara ini bertobat, baru corona ini disingkirkan. Amin saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Sampai kapan ya terserah Tuhan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Jangan saudara ambil jalan pintas. Jangan saudara ambil jalan yaitu yang gampang-gampang. Saudara, mari ini pelajaran bagi saya dan saudara. Menunggu waktunya Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau sudah waktunya, tidak usah saudara yaitu kejar, tidak usah saudara bekerja keras, karena saudara sudah yaitu dari awal, saudara sudah berdoa, bergumul, menyerahkan hidup saudara, sudah menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudara kasih, Tuhan pasti nyatakan kuasa yang besar. Itu tepat pada waktunya. Tuhan itu penolong yang sungguh. Menolong tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat pada waktunya. Tuhan menjawab, menepati janjinya, yaitu Sarah dan Abraham, yaitu mendapatkan keturunan Ishak tepat pada waktunya. Yusuf yaitu diangkat menjadi pembesar tepat pada waktunya. Yaitu Lazarus dibangkitkan, yaitu waktunya Tuhan untuk membangkitkan. Waktunya Tuhan untuk menolong, memberkati saudara. Saudara menunggu berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Tetap hidup dalam kesetiaan dan kesungguhan. Pasti Tuhan akan nyatakan kuasa yang besar dalam kehidupan saudara. Di hari-hari ini dalam masa sulit, masa sukar saudara. Jangan saudara ambil jalan pintas. Jangan saudara menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan saudara yaitu melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak benar. Tetap pegang firman Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan nyatakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan mau menjawab doa saudara, menepati janjinya dalam hidup saudara, memberkati usaha saudara, pekerjaan saudara, mengangkat dalam hidup saudara. Itu adalah waktunya Tuhan. Haleluya. Kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari kita angkat tangan kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menyatakan kuasanya, pertolongan dalam hidup saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan yang terbaik. Sekali
Bapa duduk di kaki Tuhan, pegang akan firman-Nya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Coba kita tetap percaya Tuhan Yesus pasti menepati janji-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kasih yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi waktu Tuhan yang terbaik. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Indah maju ke depan dan berdoa. Haleluya, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan untuk memberikan korban persembahan yang kedua. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga janji itu akan menjadi milik kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban persembahan kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah
yang mampu membalas Bapak Ibu melewati usaha, pekerjaan, dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan Bapak Theophilus, persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Ima. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda dan remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Hari Sabtu jam 10 pagi ada doa. Jam 6 atau 18 ada doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum seperti ini. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk pengumuman yang protokol kesehatan. Jadi nanti setelah kita doa terakhir pulang, Bapak Ibu yang ada di bawah tenang dulu. Itu Bapak ada Bapak polisi. Duduk lagi tenang. Yang di atas yang pulang dulu. Ya, yang di atas pulang dulu. Setelah itu baru yang di bawah mulai dari ini. Ya, kita nurut Bapak Ibu ya, nurut peraturan protokol kesehatan ya, supaya kita juga selamat. Ya, semua ingin selamat. Amin. Haleluya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti setelah doa berkat selesai, ya WL tetap memuji Tuhan, memandu Bapak Ibu, mengantar Bapak Ibu pulang. Yang atas turun dulu, setelah itu barisan sini dan sini ya, tertib. Puji nama Tuhan. Demikian yang perlu saya sampaikan, dan kita akan akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, dan mereka yang sampai hari ini dari lockdown sampai sekarang belum masuk ke rumah Allah karena mereka waktu kita temui masih takut. Jadi kita bawa dalam doa dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa juga untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Ku ada sebab anugerahmu. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Siombing berdoa sebelum doa berkat. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan lewat teman yang sudah punya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan dengan akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa, terima Silakan duduk kembali. Yang di atas boleh turun ke bawah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.
ingin selalu berada di hadirat-Mu.